Ya, kita mulai ya live malam hari ini. IHSG-nya bentuknya kayak gini. Masih ingat nggak sih teman-teman kemarin di Igoy aku bilang apa? Langsung aja teman-teman yang ada di TikTok yang ada di YT ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Jadi di Igoy kemarin, di live kemarin, aku ada bilang resistance IHSG itu saat ini di 7334. Intinya kalau mau dibilang IHSG-nya uptrend ya, jadi IHSG-nya uptrend itu harus breakout dari 7330 atau 7334 dulu. Nah, hari ini tuh lagi pas banget kena di area itu. Jadi ditutupnya tuh close di 7326, sekitar 7326, jadi pas dekat-dekat resistance lah di sini ya. Beneran nih Miss, lo nagihnya jangan ke saya dong. Ya ntar aku minta ya ke Mr. Shinchi, deg-degan dia. Oke ya, nah kalau kita perhatikan saat ini dengan pattern yang tadinya ada low, terus ada lower low, tapi terus 2 hari naik, ya ini kemungkinan akan ada satu low lagi turun, ya, ada satu low lagi turun, jadi dia akan berpotensi ngebentuk pattern inverse head and shoulders, inverted head and shoulders, potensi membentuk itu. Kecil kemungkinan sebenarnya untuk dia langsung naik tanpa bentuk IHNS gitu ya, inverse head and shoulders. Nah sebenarnya yang perlu kita ini jadi pinter sekarang dia Octavianus dibilang masih HLLH wah oke. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan juga, yang penting banget kita perhatiin ini USD IDR. Gimana ya? USD IDR, nilai tukar US dollar dibandingkan dengan rupiah kita beberapa hari tertahan di level sakral di garis biru ini. Tapi pernah nggak sih ada di antara kalian yang nanya kenapa garis biru ini ya jadi sakral? Ya karena dia pernah jadi low besar di tanggal 15 Mei 2024 gitu ya. Oh ya, menariknya teman-teman banyak yang bilang besok naik kedorong AAD. Oke, kita balik ke IHSG Composite. Oke deh, bisa nggak sih besok naik faktor X nih, faktor AAD? Oh bisa, oke naik misalkan di sini naik. Jangan-jangan duit asing muter nih, bukan ke AAD doang, tapi apa namanya, dia keluar, ada duit keluar dari saham lain terus masuk ke AAD, bisa nggak sih? Bisa terjadi seperti itu, tapi bisa juga enggak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan AAD IPO harganya naik, apakah akan ngerek IHSG? Bisa jadi iya. Tapi kalau duitnya diambil dari emiten atau saham yang lain, kemudian muter masuk ke AAD, nah itu sama aja, nggak jadi naik, kira-kira kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalkan cuman IHSG doang naiknya karena ADI doang gitu, ini berarti tidak mewakili semua saham. Jadi saham-saham perbankan besarnya bisa jadi bentuknya kayak gini. Apa namanya? Ada handle-nya begini. Oke, nah buat teman-teman yang penasaran dengan AADI itu apa, sebenarnya udah aku jelasin beberapa kali. Tapi mungkin just in case di sini ada yang masih baru bergabung, tulis dong di komen malam hari ini, aku lumayan lagi pengen banyak interaksi. Tulis di sini siapa yang masih baru bergabung mungkin beberapa hari ini, tulis saya. Oke ya. Nah, jadi AADI ini adalah anak usahanya Adaro dulu ya, kode saham ADRO. Dulu namanya Adaro, sekarang udah ganti nama jadi PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, Adaro ini. Kemudian dengan AAD keluar dari Adaro, ada divestasi alias dia mandiri dan di IPO, ini AAD ini Adaro ini sebenarnya kehilangan sumber income terbesarnya dia gitu. Sehingga AAD ini menjadi buruan banyak investor karena AAD ini labanya banyak, udah terbukti cuan, revenue-nya juga bagus, bisnis modelnya juga oke. Nah, terus valuasinya juga cukup murah sehingga ketika IPO besok tanggal 5 ini kira-kira bakalan banyak menjadi buruan investor. Nah, pertanyaannya apakah AAD ini setelah IPO bakalan naik terus kayak brand? Kita tunggu aja, dan aku sebenarnya lagi nungguin juga nih AAD melantai di bursa gitu.
Berapa persen sumbangan AAD ke IHSG? Besok aja kita lihat ya. Jadi berapa persennya kita lihat nanti. Oke, terus kemudian baru 5 menit yang lalu bergabung. Yonia Ivana, Sam Judimis, baca buku aku yang ini, Smart Traders Not Gamblers. Tapi kalau nggak mau belajar, ya jadinya berspekulasi. Di semua instrumen pun begitu. Besok Saratoga masih naik enggak? Ya, aku matiin dulu komennya. Mari kita lihat di sini. Saratoga Investama Sedaya Tbk udah rawan banget profit taking 3 hari bentuknya kayak gini, rawan profit taking, jadi sebaiknya wait and see dulu aja ya, karena duit bakalan bisa masuk ke AAD gitu ya, kita wait and see dulu. Oke, terus kalau Adaro-nya bagaimana? Menurut aku Adaro jangan dulu deh. Adaro ini view-nya abis dia bagi dividen, dia bakalan jadi sideways kayak gini. Oke ya? Ya jadi udah naik beberapa, udah turun tajam 40%, lebih 43% lebih sejak terakhir dia come dead dividen. Terus kemudian ada naik dikit di sini, di bawah kelihatan chartnya di IGOI aku atau INSTAGRAM aku, namanya Ellen May underscore official di sini ya. Nah ini kelihatan udah naik, di bakalan sideways kayak gini. Oke, jadi intinya Adaro skip dulu aja. AAD sih misalkan kalian besok mau beli ya boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Kenapa? Karena sebenarnya ya lumayan spekulatif juga sih, nggak ada chartnya. Kira-kira kayak gitu. Dan teman-teman langsung aja ke Igoi aku Ellen May underscore official. Aku akan bahas Big Banks, Property, Pulp and Paper, and others, beberapa saham yang lainnya. Market value hari ini 11,1 triliun rupiah, di pasar reguler 9,9 triliun, ada BRI, BCA, BMRI. Yang menjadi transaksi terbesar di pasar negosiasi ada 1,2 triliun, ada saham NSSS, gak usah dipikirin yang itu, ada MAPI dan juga ada SMMA. Ya, terus kemudian, kemudian hari ini investor asing tuh ada net buy sebesar 483,7 miliar di pasar reguler. Yang banyak dibeli asing tuh ada saham Astra International yang nanti kita akan bahas juga, tolong diingetin kalau lupa, 129,2 miliar, Indofood 111,4 miliar, gak tahu tuh ini. Brand 88,9 miliar, BBNI 62,2 miliar, dan Adaro 34,6 miliar. Oke, nah teman-teman semuanya, kita mau ngeliat dulu beberapa saham dari sektor perbankan. Tapi sebelumnya aku pengen update dikit deh ya, boleh ya? Aku update dikit untuk beberapa data makro seperti yang aku udah janjiin tadi, karena nanti kalau udah masuk ke saham takutnya aku lupa bahas ini. Jadi ada update data US jobs, job opening, jumlah lowongan pekerjaan tenaga kerja di Amerika tuh naik dari bulan sebelumnya. Nah, ini bagus buat ekonomi AS, Amerika, inflasi bakalan naik, tapi ya, ini bakalan ngebuat The Fed ini menjadi salah satu faktor untuk The Fed tidak segera menurunkan suku bunganya. Intinya impact-nya ke pasar saham justru malah kebalikannya, karena investor saham tuh menunggu The Fed untuk nurunin suku bunga. Suka kalau The Fed nurunin suku bunga. Jadi maunya tuh ekonomi Amerika melambat, maunya ekonomi Amerika saat ini ya yang dimau tuh pengangguran yang banyak kayak gitu loh. Jadi biar inflasinya turun sehingga The Fed turunin suku bunga gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau uh, The Fed turunin suku bunga, itu impactnya saham bisa naik. Terus kemudian ada US ADP Employment Change. Jadi pada bulan November 2024 sektor swasta di Amerika ini menambah 146.000 pekerja ya. Jadi ini impactnya juga sebenarnya sama. Terus kemudian ada juga US ISM Service PMI malam hari ini masih jam 10 malam. Ini kita masih wait and see, dan ada satu hal yang sangat penting sekali kita tunggu hari Kamis. Kamis itu berarti besok jam 1.45 AM. Jadi sebenarnya besok tuh ada beberapa yang dinanti market. Yang pertama adalah IPO AAD. Yang kedua sebenarnya yang lebih penting lagi dinanti oleh market global adalah pidato Jerome Powell. Nah, dalam notulen dari pertemuan FOMC sebelumnya di November yang dirilis pekan lalu, ini menunjukkan bahwa para pejabat The Fed ini masih merasa nyaman dengan laju inflasi meskipun saat ini berada di atas angka 2% yang ditetapkan The Fed. Artinya The Fed itu
istilah kata tuh bilang suku bunga kayaknya nggak terlalu urgent untuk diturunin deh. Kenapa? Karena kemarin kita udah nurunin banyak, agak-agak kecepatan nuruninnya, kira-kira kayak gitu. Yang sempat disampaikan Jerome Powell sebelumnya. Makanya market sangat menanti-nanti sekali malam hari ini Powell tuh bakalan khotbah apa gitu ya. Terus kita lagi nunggu data Caixin Composite PMI juga dari China ya. Intinya kalau PMI di atas 50 ekspansi, di bawah 50 kontraksi gitu, dan hasil PMI gabungan manufaktur dan jasa di China atau Caixin ini tadi ini naik ya dari 51,9 ke 52,3 poin. Itu artinya perekonomian China bagus, dan dalam jangka panjang, bukan dalam sehari dua hari ke depan, itu bakalan impactful ke sektor komoditi Indonesia. Indonesia bakalan ekspor, Indonesia banyak ekspor ke China, dan ini bakalan impactful banget. Sebenarnya nggak heran kalau Presiden Prabowo itu bergabung dengan BRICS untuk memperkuat hubungannya dengan China. Tapi ini sebenarnya agak-agak gimana ya, ada dua sisi mata uang yang satu menguntungkan, satu perlu diwaspadai. Karena dengan bergabung dengan China, jadi harus tetap memilih posisi sebenarnya ya. Ya, dengan Indonesia bergabung dengan BRICS, mendekat ke China, itu artinya menjadi tantangan dengan Amerika gitu. Jadi kalau bergabung dengan BRICS, nanti kalau misalkan BRICS-nya ini membuat mata uang sendiri atau berusaha untuk memperkuat mata uang sendiri atau melemahkan USD, itu diancam sama Donald Trump untuk tarif dagang 100%, naik 100%. Itu gila sih, itu bakalan impactful banget. Jadi aku percaya negara-negara BRICS ini mereka juga takut gitu ya. Apalagi Donald Trump tuh rada gendeng kalau ngomong berani. Ya, jadi sebenarnya ada banyak faktor sebenarnya. Tapi teman-teman semuanya, untuk trader dan investor tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena saya udah di market dari tahun 2007 sampai sekarang. Presiden gonta-ganti di Amerika, di Indonesia. Donald Trump juga udah pernah jadi presiden. Rasanya kayak apa di market kalau Donald Trump jadi presiden? Itu marketnya bakalan volatile banget, terutama US stock market, karena Donald Trump ini lumayan orangnya lumayan spontan, jadi sering nge-tweet kayak gitu. Oke ya. Nah, kita mau lihat oh ya, impact dari UMP naik dan PPN 12% ya. Jadi upah minimum eh, di Jakarta di 2025 itu naik sekitar 5,3 dan seterusnya. Ini sebenarnya kayak pedang bermata dua juga gitu ya. Jadi banyak perubahan di sini. Ini kayak pedang bermata dua sebenarnya. Banyak yang bilang wah bagus nih menambah daya beli masyarakat, tapi eh, kita juga mesti ngelihat berita apakah banyak PHK juga, banyak manufaktur. Sekarang aja PMI manufaktur Indonesia tuh masih di bawah 50, artinya masih kontraksi, masih berat sebenarnya, dan ini akan semakin memperberat banyak industri gitu. Nah, jadi kalau misalkan banyak PHK ya gimana? Atau yang kedua nggak PHK tapi beban operasional perusahaan itu jadi meningkat dan harga barang bisa meningkat ya, jadi inflasi bisa lebih tinggi di Indonesia. Cuman kita nggak usah terlalu banyak mikirin pemerintah mau ngapain, kita fokus pada diri kita sendiri aja yang kita bisa lakukan, karena pemerintah ya punya plan sendiri. Kita fokus aja, bisa investasi, bisa trading. Hari Sabtu nanti ada M-Trade Start, M-Trade Start-nya baru, M-Trade Start 2, ya ini kurang angka 2. Saya minta tolong tim untuk ditulis 2, karena ini beda dengan M-Trade Start sebelumnya. Jam 10 pagi ya, Sabtu 7 Desember jam 10 pagi, M-Trade Start artinya webinar trading saham yang bisa diikuti oleh pemula juga, tapi intinya materinya juga daging ya. Jadi belajar daftarnya di emtrade.id garis miring LIVE, emtrade.id garis miring LIVE. Kita akan ajarin bagaimana ngebaca chart dan bisa investasi intermarket analysis, bisa ke kripto, saham, emas dan sebagainya. Ya intinya belajar satu bisa untuk semuanya. Yuk kita langsung aja baca saham perbankan besar yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman. Langsung aja ke Igoy teman-teman semuanya. Oke, BBCA. BBCA, aku mau cek trending questions. Ayah, masih BRI setiap hari. AAD, oke. Kali
Kalian yang investing, kalian harus belajar chart juga. Jadi jangan aku investing, aku nggak perlu kelas besok hari Sabtu itu. Justru penting banget karena ketika saya investing dulu saya juga diselamatkan beberapa kali dengan saya bisa membaca chart monthly sehingga saya nggak perlu nunggu Kalbe Pharma yang dulu sempat sideways selama bertahun-tahun. Dan juga nggak perlu nyangkut di Unilever. Kira-kira seperti itu. Ya, selain ngelihat valuasi juga ya perhatikan di sini ini BCA ini dia membantu pattern triple bottom ini merupakan satu tanda pembalikan arah naik ya. Jadi ini sebenarnya BCA tuh bacaannya simpel banget. Kalau sampai turun di bawah level 10.000 atau di level 9750 udah ambil aja, artinya itu support. Untuk investor jangka panjang valuasinya BCA tinggi, jadi tadi angka 9750 tuh untuk trading ya, kurang lebih seperti itu. Atau nggak harus pas di 9750 tapi di dekatnya. Teman-teman yang ada di TokTok yang di YT boleh langsung ke Igoy, kita akan lihat chart yang berikutnya, ada chart BMRI. Nah, BMRI ini bentuk chartnya mirip banget dengan chart IHSG. Nah, jadi kalau misalkan besok IHSG-nya naik karena AAD atau karena saham yang lainnya ya pastinya jadi agak berbeda ya. Nah, IHSG sekarang udah mencapai resisten yang kurang lebih kalau di gambar BMRI itu di sini nih. Lihat di Igoy, teman aku Igoy aku atau INSTAGRAM aku _official ya. Udah sampai di sini tapi BMRI-nya belum. Jadi kira-kira bakalan gimana nih? Aku perhatiin sih ini naiknya 2 hari ini kayaknya volumenya nggak kuat jadi bakalan ada bisa sideways lagi dikit, bisa turun lagi dikit, but that's normal. Normal sampai kapan di bawah sampai level 6.000. Catat BMRI jagain angka 6.000, kalau di bawah itu berarti dia lanjut downtrend. Valuasi BMRI masih agak tinggi, jadi kalau mau investing lebih ke strategi DCA aja. Kemudian BBNI. BBNI perhatikan di sini. BBNI ini membentuk pattern double bottom dan lucu banget patternnya BBNI ini udah kayak saham second liner aja padahal ini saham gede gitu karena gampang naik gampang turun dan ini menarik banget, kelihatan banget ada yang tradingin ini ya, dia membentuk double bottom dengan resistance 5025. Kalau ada retracement lagi di bawah 4.900 teman-teman yang mau trading bahkan yang mau investing juga sih ini bisa ngelirik BBNI. Nah, untuk BBRI-nya nanti dulu ya, karena kalian kalau aku udah bahas BBRI terus pada ngilang gitu. Jadi wait dulu buat BBRI-nya, tapi aku mau bahas saham-saham perbankan lain. Tadi ada titipan pertanyaan dari Mas Aan ya, yang nungguin NISP. Kenapa sih Kak harus NISP? Cinta banget sama NISP tuh. Tapi perusahaan ini juga fundamentalnya menarik sih sebenarnya. Cuman yang lain-lain juga perbankan yang lain sebenarnya juga lagi masih ada kesempatan. Ini sideways doang dia gitu loh. Jadi kalau mau trading sebenarnya NISP tuh sekarang dekat support 1325. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula. Nah, untuk investing menarik juga, tapi kenapa harus NISP ya? Di kala yang lain juga sebenarnya lagi banyak yang diskon. Kalau aku mau investing NISP, aku pengen nawar lebih pelit sih. Sekitaran level 1260 sampai 1280 belum tentu dikasih. Aku move ke BNGA, teman-teman semuanya. Jadi saham perbankan sudah mulai aktif. I save BBRI for the last biar kalian nungguin. Kalau enggak kalian pada kabur semuanya. Hah. Hah, 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 hah. Oke ya. BNGA itu sebenarnya best price kalau mau nawar pelit pol itu di 1630 tapi di area sekarang ini di 1760 1760 ini pas ada satu resisten kecil aku turunin deh di sini di ekor di sini deh 1730 berarti supportnya. Nah ini bentuknya mirip kayak saham BMRI dan saham yang lain dan perhatikan di sini ada potensi dia akan bentuknya kayak gini. Jadi bakalan sideways. Ini BNGA. Mari kita lihat ke Igoy, _official, INSTAGRAM aku ya. Jadi chartnya hanya ada di Igoy. Mohon maaf teman-teman yang di TokTok dan YT. Aku nggak bisa share chart di situ. Bukannya nggak mau, nanti aku kena ban. Ya. BBTN bagaimana? BBTN kurang lebih juga sama. Lagi di area supportnya. Kalau kena 1175 itu best price banget ya. Tapi sekarang juga udah cukup murah tapi wait and see dulu aja. Jadi aku mau ceritain dulu untuk yang aku bilang ini beberapa strategi trading dan investing yang aku cerita ini untuk profil risiko teman-teman yang pemula sampai moderat. Jadi kalau untuk teman-teman yang high risk itu pilihan sahamnya beda dan aku nggak bahas di sini, lebih ke M-Trade biasanya.
Nah, jadi di M-Trade itu pilihan sahamnya mungkin ada yang bisa lebih fluktuatif, kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini ini BBTN secara valuasi juga udah mulai terdiskon. Apalagi kalau dia kena di 1175. Kalau misalkan mau trading dekat area itu lebih bagus dengan stop loss pastinya di bawah angka itu jangan dipas-pasin banget, bisa jadi di sekitaran 1150-an set sendiri aja. Harus ada pembatasan resiko. Intinya sebelum kamu trading kamu harus belajar dulu bagaimana cara membaca trend timing siklus, kondisi market, support resistance dan sebagainya, dan juga money managementnya. Hari Sabtu ini bakalan dibahas dan case tadinya lintas market, please be open minded. Jadi Anda bisa dapat keuntungan dari market apapun ya. Jadi bisa belajar di EMTRADE.ID garis miring LIVE trade anything made easy. Mungkin ada yang bilang, wah gue kan investor, gue sibuk kerja gitu loh. Saya percaya ilmu selalu ada gunanya. Ya, jadi untuk menambah common sense Anda. Jadi ketika anak aku bilang, ma PKN gak ada gunanya, ma IPS gak ada gunanya, ma sains gak ada gunanya. Saya cuman bilang, kamu akan ketinggalan banyak hal kalau kamu menganggap semua itu gak ada gunanya. Itu adalah basic common sense orang berpikir. Anak zaman sekarang kadang-kadang bilang begini, yang gede dia berpikiran sangat kritis, dia bilang, aku bisa belajar ini, yang bisa belajar sendiri. Ngapain going to college? Saya cuman bilang, jangan sotoy. Akhirnya dia nurut. Cuman itu aja, jangan sotoy. Ya, karena apa yang kamu pelajari itu akan menambah common sense dan akan berguna buat kamu meskipun kamu nggak trading di sini atau nggak trading kripto, nggak trading emas, tapi ketika kamu ngerti bagaimana cara membaca pergerakan harga saham, pergerakan chart itu bisa berguna untuk investasimu juga. Ya, oke. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau bicara BTN, kita mau bicara juga saham-saham dari sektor properti yang hari ini juga lumayan aktif, teman-teman. Perhatikan di sini, ini saham sektor properti BSDE ini udah sampai area supportnya banget. Yang dikotakin ini adalah area support besarnya. Sehingga di sini kita udah mulai melihat ini udah mulai bottoming ya. Conclusionnya masih sama, kayak saham perbankan juga yang beberapa waktu lalu kita bilang bottoming kok lama, iya. Jadi masih butuh proses pada masa sideways di bawahnya. Tapi untuk BSDE, P1 dan juga untuk beberapa saham properti lainnya ini udah mulai ada tanda-tanda kehidupan atau udah mulai ada tanda-tanda aktif meskipun belum bisa dibilang uptrend. Oke, nah tapi kita udah mulai nyolong start dulu nih. Nyolong start resikonya adalah menunggu. Tapi kalau kita nggak nyolong start, kita masuk pas breakout, nanti resikonya adalah dapat harga yang pastinya lebih tinggi daripada harga kalau kita nyolong start. Sebagai contoh, Sumarekon ini breakout-nya nanti dianggap breakout atau uptrend jika di atas 570. Selama di bawah itu artinya kita masih nyolong start, kira-kira kayak gitulah. Selama di 520 sampai 550, kalau mau masuk di sini disclaimer buat teman-teman semuanya, ini masih nyolong start, semakin dekat 520 support itu semakin bagus, semakin low risk. Di bawah itu batasi resiko atau stop loss, di atas itu stop loss-nya jangan dipas-pasin juga, mungkin sekitaran 505 atau 500. Di atas itu kamu masih boleh hold, kamu boleh profit taking sekitaran 586. Barangkali kamu mau hold agak lamaan, ini juga menarik buat SMRA, P1, dan juga ada satu lagi CTRA, ini empat-empatnya semuanya lagi posisi masih di bawah. Meskipun bukan best price, tapi ini area posisi nyolong start semua. Jadi CTRA ini dia akan dibilang uptrend jika breakout dari 1135, catat angkanya. Jadi di bawah itu sebenarnya masih area nyolong start. Kalau CTRA ini area best price-nya harus perhatikan baik-baik ya, dan harus siap catatan gitu. Karena saya ngomongnya malam hari ini lumayan cepat ya. CTRA best price 1025, di atas itu ya oke lah, 1070 pun sebenarnya masih oke, tapi pastinya kalau dekat 1025 semakin low risk. Stop loss di bawah itu atur aja di angka berapa ya. Terus CTRA level breakout di atas 1140, jika breakout dari 1140 baru bisa dibilang dia mulai masuk ke uptrend, tapi udah agak telat kalau kamu masuk di atas itu. Tapi kalau masuk di bawah ya konsekuensinya mesti sabar menanti, kayak restoran Padang. Support SMRA 520, best price di dekat SMRA dekat 520 sampai 535 atau 540 itu adalah area yang cukup oke, tapi kalau di bawah itu, di bawah 520 itu area batasi resiko. Kemudian di atas 570 itu berarti dia uptrend. Kemudian aku move lagi, balik lagi ke BSDE yang tadi mungkin aku belum bahas secara detail. BSDE best price sekitaran level
aku naikin ya 965 ya. Jadi di sini ditulis 950, aku naikin dikit ke 965 karena hari ini sudah naik tadi ya. Jadi 965 di sini ini merupakan level best price. Kalau mau stop loss, tolong stop lossnya dikasih ruang sedikit. Jadi jangan langsung stop loss di angka itu. Mungkin dikasih ruang sampai 945-an, kira-kira seperti itu. Dan kalau kalian mau nyimpen BSDE ini untuk jangka menengah panjang, sebenarnya menarik banget di angka sekarang ini tuh angka yang murah. Ingat apa yang aku katakan, aku sampaikan untuk 4 saham properti ini time frame-nya bukan time frame harian ya. Jadi ini aku time frame-nya mungkin kurang dari waktu sebulan untuk yang swing, sedangkan kalau untuk yang jangka menengah panjang itu time frame-nya lebih dari itu. Oke ya, jadi dalam jangka menengah panjang tuh time frame-nya bisa lebih panjang lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi bisa beberapa bulan Anda berprofit taking, dan kita akan lihat di tahun 2025 awal nanti musim laporan keuangan kuartal pertama full year 2024, kita akan lihat di Januari dan Februari nanti return-nya biasanya untuk saham-saham big banks tuh biasanya akan cenderung bagus. Nah, kemudian tadi ada yang belum aku bahas lagi support dan ininya, Pakuan best price 402 dia akan dibilang uptrend jika dia breakout dari level 442, kira-kira kayak gitu. Jadi sekarang masih areanya long start di bawah 422 ini. Oke, terus aku move ke sektor properti yang lain. Pani ini menarik untuk trading tapi tidak sekarang. Kita lagi masih menanti Pani sideways-nya karena Pani ini ngasih cuan M-Trade 2 kali, cepet hun, satu hampir 100%, yang satunya lagi 140%. Jadi kita lagi nungguin dulu waktu di bawah ya, di 2023 ya 2023 90-an persen, hampir 100%. Dan kemudian ketika sideways lama terus kemudian breakout ya, breakout dari 21 Agustus kasih kita cuan 140%. Kita lagi menunggu masa sideways-nya Pani ya, selama apapun kita akan tunggu. Justru malah semakin panjang semakin bagus, harapannya sih setidaknya 3 bulan. Karena kalau sideways-nya cepat dia gampang naik, dia gampang turunnya. Kalau sideways-nya lama itu terjadi perputaran atau pergantian kepemilikan, terutama yang retail, dan ketika breakout nanti naiknya lebih kencang ya, karena posisinya sama-sama restart dari cuannya nol semuanya, nggak ada yang kayak mereka lagi mau profit taking kayak gitu. Terus yang galau-galau, yang nyangkut-nyangkut, mereka kemungkinan juga udah buang barang. Jadi lebih ringan naiknya jika sideways-nya panjang dan terjadi breakout lagi. Sideways bukan berarti dia selalu breakout, bisa juga breakdown, maka dari itu kita harus nunggu activity di market. Pertanyaannya apakah harus breakout 17.600 baru beli, atau kita boleh beli pas dia muntuk-muntuk kayak gini. Coba perhatikan di Igoi, saya ada tunjuk satu candle di tanggal 25 November, Igoi aku atau INSTAGRAM aku, namanya @ellenmay_official. Di tanggal 26 November di sini ada satu candle hijau tebal. Nah, apakah kita boleh beli di area seperti ini? Bisa saja kita beli di area seperti ini. Tapi yang kalian perlu waspadai, kalian perlu highlight, kalian perlu cermati banget adalah kalau kita beli di support pada masa sideways, siap-siap harus sabar menanti ya. Jadi kayak restoran Padang, kalian harus sabar menanti kalau belinya di support sideways, di mana support sideways-nya tuh di sini di 14.050 di sini gitu ya. Sabar menanti apa ya? Sabar menanti sideways-nya. Tapi kalau sama-sama setelah itu dia breakout dari 17.600, ketika kita beli pas pantulan di sideways ya, di sini mungkin di level 15 ribuan itu udah cuannya udah floating 16%, kan lumayan banget. Biasanya yang swing trading kita udah profit taking, yang jangka menengah kita masih hold. Nah, yang jangka menengah inilah yang bisa multi bagger, bisa sampai cuan sampai 100% lebih. Nah, teman-teman yang baru join M-Trade atau MVS dalam 2 bulan ini, di Oktober akhir sampai Desember awal ini, you have to be patient, sabar. Kenapa? Karena marketnya lagi dalam kondisi turun. Cuman kan market turun tidak selalu turun, nanti bisa naik juga. Nah, kalau orang udah banyak yang profit taking, turun sedikit itu sangat normal sekali. Itu namanya
normal, siklus dan fluktuasi di market yang kita mau pelajari Sabtu nanti supaya teman-teman tahu siklus itu kayak gimana. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Aku juga masih mencermati dari sektor yang lain. Ini ada saham BRMS yang juga memiliki pattern atau pola yang mirip dengan PANI meskipun dia dari sektor yang berbeda, dan juga kemarin sempat rally ya, lumayan dapat mungkin banyak teman-teman yang dapat 3 digit. Nah, kita lagi menanti juga sideways-nya dia karena kita lihat di sini ya, diperhatikan di Igoy aku ada chartnya 14 dan juga tanggal 15 November, 13, 13, 14, 15 November, ini dia sempat jatuh dengan volume transaksi agak tinggi, artinya ada yang profit taking, ada yang lagi distribusi, kira-kira kayak gitu. Jadi saham ini kita juga masih watch, tapi bukan untuk hari ini saja. Nah, yang menarik, ada beberapa emiten yang pertumbuhan laba bersihnya di kuartal 3 2024 itu lebih dari 100% ya. Jadi ada beberapa saham seperti contohnya yang baru saya bahas, PANI itu laporan keuangannya di kuartal 3 2024 itu net income growth-nya itu bertumbuh 364% secara tahunan, dan kemudian Saratoga Investama Sedaya itu juga net income growth-nya 251% untuk perusahaan investasi. Kemudian Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP itu net income growth-nya 246% secara tahunan. INDF-nya sendiri net income growth-nya 224% secara tahunan, meskipun sahamnya lelet sideways gitu aja untuk trading ya. Kalau untuk investor di Invest udah cuan dari ICBP dan INDF. Kemudian di SNG ini net income growth-nya sekitaran 153% secara tahunan. Yuk kita lihat satu-satu saham ini. Nah, jadi meskipun sideways belakangan, ini ICBP dan Indofood ini udah kasih cuan buat Invest atau investors, karena kita waktu itu juga masuknya lumayan di bawah pas valuasinya bener-bener masih murah ya. Ini sideways tapi Invest udah masuk duluan. Oke ya, terus Invest itu pasti edukasi investasi kita untuk jangka panjang. Nah, perhatikan di sini, ini Indofood. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Untuk kondisi saat ini kita sebaiknya wait and see dulu aja. Untuk teman-teman yang investing, kita lebih mengarahkan saham yang valuasinya masih cenderung murah. Kalau di live seringkali dibahas BBRI dan ASI, tapi di Invest sebenarnya ada lagi saham-saham yang lainnya. Nah, untuk Indofood justru malah sebenarnya agak tinggi, jadi you have to be patient kalau mau masuk untuk long term investing saat ini ya. Jadi wait and see dulu aja. Jadi ngelihat data jangan langsung disimpulkan beli gitu. Oh, lihat data ICBP net income growth-nya 246% beli ya. Mesti lihat dulu. Kalau long term investing lihat valuasi, kalau trading lihat support dan resistance, dimana pada monthly chart ini sudah dekat banget dengan resistance kuatnya dan udah naik banyak untuk ICBP-nya ya. Jadi sekarang lagi sideways, wait and see dulu. Jadi ilmu untuk trading, ilmu untuk investing itu beda. Untuk trading kita akan bahas hari Sabtu nanti 7 Desember jam 10 pagi, daftarnya di emtrad.id garis miring LIV. Jadi ke sini emtrad.id garis miring LIV LIV gitu ya. Jadi ini ada tombol di sini. Kalau Anda masuk ke browser, di situ ada tombolnya daftar sekarang, bisa diklik di sini. Oke, terus kemudian mari kita review ya, yang valuasinya paling murah masih SMRA dengan margin of safety 35% untuk sektor properti, habis itu P1. Nah, baru setelah itu ada BSDE dan CTRA. Balik lagi dikit ke sektor properti tadi. Oke, terus kemudian tadi ada yang nanya, banyak yang nanya BBRI nanti AAD udah dibahas di awal banget tadi. Terus PTBA, ASI, BBTN sudah dibahas. Kita bahas PTBA. PTBA gimana kabarnya? Normal aja, sekarang dia lagi downtrend, wait and see dulu. Kita lihat harga coal masih turun, jadi tunggu sebentar, bentar lagi kena support, wait and see dulu. Terus TLKM, ASII, TLKM ini lagi ngebentuk pattern. By the way, pattern V-nya TLKM ini confirm per kemarin. Jadi kayak gini, ini pattern V ini ada handle-nya.
Nah, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut naik, tapi pelan-pelan banget nih, naiknya nggak bisa cepat, sampai level sekitaran 3.000. Jadi teman-teman yang beberapa hari kemarin yang udah trading bisa siap-siap profit taking sekarang 3.000 sampai 3.100. Untuk investing, kita masih lebih memilih BBRI atau ASII ya. Jadi untuk yang di invest ada saham-saham lainnya juga. Oke, mari kita lihat untuk ASII. ASI perhatikan di sini ini support sekitar 49. Simpel banget kalau kamu mau trading ASI itu sekitaran 49-an, 48 4880, 49, 5.000 pun masih bisa. Profit takingnya sekitaran 5.300. Kesimpulannya sekarang dekat 5.300 atau di 5.225 kamu jangan masuk dulu kalau kamu mau trading. Itu area resistance. Nanti kalau breakout gimana? Urusan nanti, urusan lain. Karena biasanya kalau kena resistance itu berarti dia kebentur di sini, kejeduk itu loh, kayak kena atap gitu loh, kena bola bola dilempar atap terus turun, bola dilempar atap turun. Aku lagi share di chat aku di igoi aku atau INSTAGRAM aku, namanya @ellenmy_official yang ditotok yang di YT, langsung ke sini. Oke ya. Oke, terus eh bentar aku buka komennya dulu. Bahas BBRI. Oke, aku bahas BBRI. BRMS sudah dibahas. Banyak yang masih baru. Kalau yang masih baru ikut webinar, nanti ada webinar juga untuk saham dari nol. Yang nanya kayak buka akun saham tuh gimana, tuh ada webinarnya juga gratis. Tapi kalian DM aku aja misalkan mau buka akun saham atau saham dari nol, tulis aja buka akun saham saham dari nol, dia akan dibantu tim saya. Oke ya. Terus kemudian ASII. Udah ASII, apalagi ya tadi ya. Oh iya, lupa BBRI saham sejuta umat nih. Awas ya kabur setelah aku bahas BBRI ya. BBRI simple sebenarnya kalau kita perhatiin, dia di bawah angka 4600, semoga tidak bosan, itu di bawah standar deviasi -1 sehingga angka 4600 ini angka sakral sebenarnya buat teman-teman investor ya. Ini angka batas standar deviasi -1. Aku akan kasih warna yang lain dan kasih notes di sini. STD-1, STD dev -1. Hah, oke. BBRI jangka pendek bagaimana? BBRI jangka pendek bentuknya bakalan gini. Twing, twing. Sebenarnya tergantung nanti malam Om Pawel khotbahnya gimana. Kalau Om Pawel nanti malam khotbahnya bagus, dia bakalan naik. Tapi kalau Om Pawel khotbahnya nggak bagus, besok dia bakalan sideways lagi, bakalan turun. Batasnya 4170. Kalau kalian trading, wait and see-nya di level 4170-an. Kalau investing sih sebenarnya nggak pakai ginian ya, selama kalian masih punya duit di bawah 4.600. Tapi mesti sabar kalau investing ya. Jadi mesti sabar setidaknya 2 bulan 3 bulan baru akan berbuah gitu. Puas? Sudah dibahas BBRI-nya, puas? Oke. Info dikit dari Bank BTPN berubah nama jadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Kita lama nggak bahas BTPN, mari kita lihat BTPN kabarnya bagaimana. Bank SMBC Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Sideways sih, sideways aja sih. Elsa, random ya, aku mau bahas beberapa random stocks. Ada diversifikasi bisnis di bidang komoditas kimia untuk biodiesel. Buat ngedukung program biodiesel campuran CPO 40% atau B40 dari pemerintah. Wait and see dulu Elsa. Wait and see dulu. Medco, bagaimana kabarnya? Dia mengoperasikan 3 proyek EBT baru yang punya Medco. Wait and see dulu, meskipun dia patternnya double bottom juga. Wait and see dulu, mirip kayak saham banking, tunggu dulu. Terus Duit ini mau right issue. Right issue itu menerbitkan saham baru. Biasanya kalau udah right issue itu, biasanya kalau emiten right issue sahamnya cenderung agak-agak turun sih. Kebalikan dengan buyback itu mendorong saham naik. Jadi wait and see dulu aja, meskipun hari ini juga ada sedikit tanda pantulan. Terus PTPP ini bakalan ada melepas
atau mendivestasi anak usaha aset senilai 1 triliun ya. Ya, jadi PTPP secara teknikal bagaimana, perhatikan PTPP sekarang juga lagi di area support, banyak saham-saham di area support, tapi supportnya itu pada support minor semua di masa downtrendnya dia. Teman-teman yang di tok-tok yang di JT, lihat chartnya di Igo ya. Jadi ini spekulatif banget kalau kalian mau buy on weakness di sini, istilah kata cacing-cacing naga-naga gitu ya. Di bawah ini kalau kalian dapat ya kalian cuannya bakalan banyak karena dapatnya nawar banget di support pas di bawah. Tapi kalau aku personally aku memilih untuk menunggu dulu, wait and see. Brand, siapa di sini yang suka sahamnya Papa PP ya? Aku belakangan cenderung berhati-hati karena sebenarnya kalau nggak ada FCA, nggak ada kejadian FTSE, ini sebenarnya brand itu, ini chartnya aku bisa geser ke kanan dikit nih, aku pin tarik ke kanan seret gitu ya. Jadi sebenarnya agak ketinggian. Wah, kok bisa tahu ketinggiannya tuh dilihat dari monthly ini udah naik ribuan persen sejak awal IPO. Dan aku akan membiarkan dia sebenarnya biar sideways dulu, kurang lebih case-nya mirip kayak Pani. Tapi entah kenapa Pani itu dia pattern-nya lebih cakep gitu loh. Mungkin kalau ada BD-nya, kalau nggak ada ya udah. Kalau ada BD-nya Pani itu ya karakter ngegambar chart-nya lebih oke lah. Aduh sembarangan ya, bercanda ya, nggak beneran ya. Maksudnya lebih oke tuh gimana? Lebih oke kayak naik sideways panjang gitu loh. Itu lebih gampang lah buat kita ikutin, kita baca. Kalau kayak gini kan naik sideways, breakdown dulu, jatuhnya dalam, waduh ini agak-agak rough. Ini rough itu gerakannya agak kasar. Jadi buat teman-teman yang pemula di sini agak berisiko. Oke ya. Jadi brand mau tebar dividen sekitaran potensi yieldnya 0,05%. You have to be very careful kalau misalkan kamu melihat ada thank you gift-nya Faris. Kalau melihat ada beberapa pihak tertentu yang kayak memotivasi banget untuk harus beli saham tertentu, sebenarnya di nalar secara rasional, kalau fundamental simpel banget, selain 3 faktor: pangsa pasar, bisnis model, manajemen, profitabilitas. Nomor 3 penting profitabilitas, nomor 4 lebih penting lagi valuasi. Jadi kalau investasi jangka panjang, valuasi tinggi itu udah nggak make sense, profitabilitas rugi itu juga udah nggak make sense. Kalau kamu beralasan nggak bisa lihat manajemen, lihat 2 ini aja. Itu yang common sense banget gitu. Nah, kalau misalkan ini udah nggak make sense, berarti pilihannya apakah buat trading. Kalau buat trading berarti kita as simple as lihat pattern grafik itu gimana. Kalau chartnya tuh nggak oke sebenarnya ya kenapa kita trading itu. Aku nggak sentimen saham tertentu. Tapi kalau sampai 2 hal itu tadi, checklistnya nggak dipenuhi, di sistem kita nggak dipenuhi, kita nggak mau masuk seaktif apapun saham itu di ngomongin di luar sana. Ya karena aku ngelihat ada beberapa pihak tuh kayaknya kok gak peduli saham ini gimana, sering diomongin. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung karena ini pendapat pribadi. Kalau setuju ya udah, nggak setuju juga nggak apa-apa. Nah, gimana cara ngebaca chart untuk semua ini? Di hari Sabtu 7 Desember jam 10 pagi, Anda bisa daftar di emtrade.id garis miring LIVE, Trade Anything Made Easy. Artinya kamu bisa belajar trading apapun. Aku mau random dikit, aku mau keluar dikit dari sini. Tahu nggak sih, XRP ini lagi rame di orang-orang kripto, lagi di trader kripto tuh lagi rame. Nah sebenarnya chart kayak gini nih mirip banget kayak chartnya Pani. Mau lihat nggak Pani? Ya jadi kalau dibilang saham nggak bisa cuan, nggak juga sih. Di Pani itu kita cuan dengan patternnya. Coba kamu lihat nih, mirip nggak sama chartnya XRP? Mtrade masuknya di bawah sini di 21 Oktober, 21 Oktober, di 21 apa nih? 21 Agustus di sini. Pani ya. Terus mari kita lihat XRP ya. XRP USDT boleh. Ya. XRP. Oke. Mirip nggak? Mirip banget kan? Cara masuknya gimana? Nah, maka dari itu kita bikin M3 Start yang kedua, Trade Anything Made Easy. Ya, jadi sebenarnya triggernya untuk masuk
di XRP itu udah kelihatan banget confirmation-nya pada tanggal 12 November kalau kamu pakai chart daily. Kalau kamu trading kayak intraday doang, kamu pakai chart yang lebih kecil, 15 menit atau 1 jam atau 4 jaman, tapi kamu tetap harus lihat chart yang lebih gedenya. Ini diajarin di hari Sabtu, nanti lebih detail ya, karena kalau aku di live aku bakalan lebih banyak kebahas banyak saham. Nah, jadi dengan kamu melihat ini, kamu bisa sebenarnya bisa lintas market, dan ini nggak harus kamu tungguin setiap hari. Wah, apa nggak risikonya gede? Sebenarnya risiko gede atau enggak, selain dari pembacaan arah trend market, yang kedua dari money management-nya. I'm very excited. Pengen ngebahas tentang ini besok hari Sabtu. Oke, sekarang aku mau baca komen-komen kalian ya. Aku mau baca komen-komen kalian, apa pemikiran pendapat kalian tentang semua yang aku udah bahas ini. Tulis di komen ya. Aku sambil baca-baca pertanyaan kalian. BRI udah dibahas, ADI udah, PTBA udah, ASI, BTN udah, TINS dan Antam. Oke, aku bahas TINS dan Antam, tapi aku lebih kepengen ngebaca pemikiran kalian, bukan cuma nanya kode saham doang. TINS-nya mantul hari ini dengan volume transaksi sangat besar ya. Kemarin jatuhnya volume kecil-kecil. Ya anyway, ini interesting buat TINS. Nanti kalau dia bentuk pattern double bottom, ya kita akan watch untuk re-entry buat TINS ya. Karena TINS ini resultnya setelah dibersih-bersihin dari koruptor, itu full year 2024 bakalan bagus. Dan kalau masuk sekarang, disclaimer teman-teman semuanya, kemungkinan besar nanti ketika keluar laporan keuangan full year 2024 pada Januari atau Februari, ini bakalan teman-teman udah bisa profit taking atau udah bisa menikmati buahnya. Jadi belinya bukan nanti pas lagi heboh berita keluar laporan keuangan bagus, tapi menaburnya tuh dari sekarang, justru kayak gitu. Jadi kalau Anda tanya window dressing tuh gimana, ya belinya pas lagi di bawah, kira-kira kayak gitu. Dan nggak usah dipikirin Anda window dressing atau enggak. Kemungkinan kita akan mulai menaburnya sekarang, menuainya mungkin Januari atau Februari nanti. Dan kalau kalian mau kaya, sebenarnya bukan trading yang intraday yang cepat-cepat, tapi ngehold agak lamaan kayak gitu. Oke ya. Kenapa seperti itu? Karena yang intraday cepat-cepat itu kalian nggak bisa masukin duit banyakan. Mungkin bisa trading kecil-kecil aja gitu ya, mungkin berapa juta. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk berapa M kayak gitu, nah itu agak berat. Jadi kalau kalian udah mainnya duit agak gede, itu berarti lebih ke menengah panjang gitu ya. Oke.